Operasi SAR jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 memasuki hari ke-13. Selain pencarian korban, tim gabungan masih fokus mencari kokpit voice recorder atau perekam suara kokpit yang masih belum ditemukan. Sejak pagi tadi, kondisi cuaca berawan dan hujan ringan. Tim gabungan pagi ini juga menyerahkan sebanyak 3 kantong serpihan kecil pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu tanggal 9 Januari lalu dan terdapat 324 kantong jenazah yang sudah diserahkan kepada tim DVI Polri dan 67 serpihan kecil serta 55 potongan besar pesawat kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Akan diserahkan 3 kantong kecil serpihan pesawat oleh SAR gabungan dari TNI Angkatan Laut. Jadi temuan tersebut diserahkan pagi ini karena cuaca yang tadinya tidak mendukung baru kali ini bisa setelah agak sedikit reda. Ya. Jadi dengan demikian untuk update terbaru dari data yang terakhir adalah bagian tubuh atau body part 324, kemudian serpihan kecil 67, kemudian potongan besar pesawat 55. Memasuki hari operasi SAR ke-13, tim DVI Polri telah berhasil mengidentifikasi tambahan 3 korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air PKCLC. Tim DVI juga telah memeriksa seluruh kantong jenazah yang diserahkan oleh Basarnas ke Rumah Sakit Polri. Total tim DVI Polri telah berhasil mengidentifikasi 43 korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air PKCLC. Meskipun sudah selesai memeriksa seluruh kantong jenazah, tim DVI masih akan melakukan pendalaman untuk melanjutkan identifikasi. Terkait upaya pencarian dan identifikasi di hari terakhir perpanjangan kedua operasi SAR, tim DVI mengatakan akan menunggu koordinasi dari Basarnas. Usai teridentifikasi, 4 korban Sriwijaya Air asal Kalimantan Barat diserahkan ke pihak keluarga oleh Gubernur Kalimantan Barat. Usai melakukan serah terima jenazah, Gubernur Sutarmiji ikut mensolatkan salah satu jenazah. Sementara itu di lokasi berbeda, tepatnya di rumah duka salah satu korban, yakni almarhumah Andi Syifa Kamila. Tampak hadir Wali Kota Pontianak yang ikut mengangkat jenazah dan mensolatkan. Usai mensolatkan, Wali Kota Pontianak menyerahkan dokumen administrasi kependudukan kepada pihak keluarga. Hingga saat ini, total ada 13 jenazah korban pesawat Sriwijaya PKCLC yang telah dipulangkan. Masih ada 5 korban lagi yang belum teridentifikasi, serta 4 orang dimakamkan di luar Kalimantan Barat. Sehingga total keseluruhan ada 26 warga Kalimantan Barat yang menjadi korban pesawat Sriwijaya PKCLC. Kita juga akan memantau bagaimana perkembangan penanganan jasad korban Sriwijaya Air di Rumah Sakit Polri. Sudah ada Cindy Permadi di sana. Cindy, tadi pagi sudah ada 43 jenazah yang sudah teridentifikasi. Nah, apakah sudah ada penambahan lagi hingga siang ini? Iya, Paskalis, biasanya untuk tambahan informasi identifikasi akan diupdate pada sore hari sekitar pukul 5. Sejauh ini tambahan 3 korban, sehingga totalnya adalah 43 korban yang sudah teridentifikasi dengan rincian 22 laki-laki dan juga 21 perempuan. Dari total manifest 62 orang, sehingga sisanya masih ada 19 orang lagi yang tentu masih terus diupayakan untuk proses identifikasinya. Hari ini memang menjadi hari terakhir perpanjangan kedua operasi SAR setelah sebelumnya selesai pada hari Sabtu, kemudian diperpanjang hingga hari Senin, 3 hari, diperpanjang lagi hari ini adalah hari terakhir. Tapi proses identifikasi masih akan berlanjut. Dari tim DVI juga masih akan menunggu bagaimana koordinasi dan juga keputusan dari Basarnas terkait apakah akan diperpanjang atau tidak untuk proses atau operasi SAR. Karena untuk proses identifikasi tentu sangat bergantung dengan proses pencarian korban. Hingga
hari pencarian ke-13 atau setidaknya hingga kemarin malam sudah ada total 324 kantung jenazah yang diserahkan oleh Basarnas kepada tim DVI Polri. Seluruhnya sudah diperiksa yang kemudian dilanjutkan juga dengan sampel DNA. Selain pemeriksaan jenazah yang juga saat ini dilakukan oleh tim DVI adalah memeriksa properti yang juga sudah diserahkan kepada tim DVI RS Polri. Total ada sekitar 260 kantong properti yang diserahkan. Memang properti ini menjadi data sekunder tapi sedikit banyak dapat berkontribusi terhadap proses identifikasi. Jika dari properti itu masih dalam kondisi baik, nantinya akan dikembalikan juga kepada pihak keluarga. Untuk proses identifikasi ini memang membutuhkan waktu, ada tahapan rekonsiliasi yaitu adalah mencocokkan data antemortem dan juga postmortem. Tadi diceritakan sedikit oleh Ketua Tim Rekonsiliasi Tim DVI Polri bahwa tim antemortem dan juga postmortem bekerja secara beriringan. Dari tim antemortem memang sudah lengkap untuk laporan hasil orang hilang atau dari 62 manifest. Data antemortemnya sudah diserahkan oleh pihak keluarga, tapi tim antemortem tetap akan berkontak atau berkoordinasi dengan pihak keluarga jika nantinya dibutuhkan data lebih lanjut untuk pendalaman. Sementara dari tim postmortem melakukan pemeriksaan terhadap jenazah dan juga tadi terhadap properti. Nantinya jika ada temuan-temuan kemudian nantinya akan dibawa ke tahap prarekonsiliasi, di sana akan dianalisis lebih lanjut. Jika adanya informasi atau temuan tambahan dibawa lagi ke tahap sidang rekonsiliasi. Di sana tim antemortem dan juga postmortem akan saling berargumen dan jika ditemukan atau mencapai kesepakatan maka korban dinyatakan dapat teridentifikasi. Untuk memastikan atau menyatakan bahwa proses identifikasi ini sah secara hukum dan juga ilmiah, maka ada penandatanganan berkas acara hasil rekonsiliasi. Identifikasi hari ini masih akan berlangsung, mengingat ini masih masuk ke dalam hari operasi SAR, masih ada kemungkinan ada temuan-temuan yang nantinya akan diserahkan dari Basarnas kepada tim DVI RS Polri, sehingga proses identifikasi hingga hari ini tentu masih akan berlanjut, Paskalis. Cindy, jadi sudah ada 43 jenazah ini teridentifikasi. Nah, dari 43 itu 32 sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Bagaimana dengan sisanya? Apakah sudah ada pihak keluarga yang datang lagi? Dan juga soal santunan, ini berapa keluarga yang sudah menerima santunan hingga saat ini? Ya, hingga pukul 9 pagi 32 korban atau 32 keluarga korban sudah mengambil jenazah keluarganya. Setidaknya hingga pukul 10 ada 2 keluarga lagi yang tadi kami pantau mendaftarkan untuk proses pengambilan jenazah ke posko antemortem untuk nantinya prosesi penyerahan akan dilakukan di posko postmortem yang memang sebenarnya posisinya bersebelahan. Kalau dari tim DVI menyatakan siap untuk menyerahkan atau melakukan penyerahan, tapi tentu untuk prosesinya atau prosedurnya ini juga berkoordinasi dengan pihak keluarga, karena misalnya tadi pagi kami lihat prosesi ini juga membutuhkan waktu, ada keluarga yang berasal dari luar Jakarta membutuhkan waktu untuk menyambangi RS Polri untuk melakukan pendaftaran dan lain-lain. Untuk prosedurnya atau untuk penyerahan jenazah ini melibatkan stakeholder seperti Jasara Harja, kemudian Dukcapil dan juga mitra maskapai penerbangan. Jadi dari RS Polri misalnya ketika sudah berhasil diidentifikasi, kemudian nantinya akan menerbitkan akta atau dokumen kematian untuk nantinya diserahkan ke Sriwijaya, dari Sriwijaya baru kemudian menyerahkan kepada pihak keluarga. Sementara dari Dukcapil juga akan menerbitkan dan juga menyerahkan akta kematian, KTP elektronik dan juga kartu keluarga. Untuk proses pemberian santunan dari 43 korban sudah ada 39 ahli waris atau 39 ahli waris dari 39 korban yang juga diberikan santunan. Masih ada 4 lagi, prosesnya juga ini akan berkoordinasi dengan dari Jasara Harja kepada pihak keluarga, ahli waris dan juga maskapai. 1 kali 24 jam menjadi batas waktu dari Jasara Harja untuk memberikan santunan 50 juta kepada ahli waris. Paskalis. Melaporkan langsung kondisi terkini dari Rumah Sakit Polri Jakarta, Cindy Permadi, terima kasih.